Puluhan rudal ditembakkan dari Lebanon menyasar wilayah Israel Utara pada Rabu 11 September 2024. Dikutip dari tribunnews.com, sirine dibunyikan saat sekitar 30 roket meluncur ke wilayah Yonis. Rudal tersebut menghantam sebuah bangunan di pemukiman ilegal Kibbutz Dan. Akibat serangan yang dilakukan perlawanan Hizbullah, seorang pria terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit di Haifa. Menurut medis tempat, pria tersebut menderita luka-luka akibat pecahan peluru. Penyiar publik Israel Kan mengatakan beberapa roket juga menghantam wilayah Galilea Barat dengan semua roket jatuh di area terbuka. Tidak ada korban luka yang dilaporkan. Kelompok Lebanon Hizbullah mengonfirmasi bahwa mereka menargetkan pos pemeriksaan militer di pemukiman Dan dengan senjata yang sesuai. Tanya itu, perlawanan yang didukung Iran itu juga menargetkan posisi tentara Israel di sejumlah lokasi, mulai dari di Al-Malkiyah, Roisat, Al-Han, Al-Raheb, dan Barak Zebdin di Israel Utara. Sementara itu, militer Israel mengatakan telah melancarkan serangan ke lokasi peluncur roket Hizbullah di Jibain, Nahaura, Der Serian, dan Zebhin di Lebanon Selatan. IDF juga membobardir kota Al-Dahira di Lebanon Selatan dengan tembakan artileri. Rudal-rudal Katyusha milik perlawanan Hizbullah mampu menjebol Iron Dome militer Israel. Akibatnya sejumlah pangkalan tentara rezim Zionis rusak parah terkena serangan. Perlawanan di Lebanon terus melanjutkan operasi militer kualitatif menargetkan posisi dan penempatan pasukan pendudukan pada Rabu 11 September 2024. Mereka menargetkan pos pemeriksaan militer di pemukiman Dan dengan senjata yang sesuai. Demikian pula, pejuang perlawanan menargetkan markas baru pasukan divisi 146 di Pangkalan Aberim. Dikutip dari tribunnews.com, padahal markas tersebut baru dibentuk. Serangan Hizbullah dilakukan dengan roket Katyusha buatan Rusia. Perlawanan Islam juga membom Al-Zawrah dengan tembakan roket Katyusha. Tak berhenti di sana, perlawanan yang didukung Iran itu juga menargetkan posisi tentara pendudukan di situs Al-Abad dengan senjata yang tepat dan langsung menyerangnya. Sementara pendudukan Israel melakukan serangkaian serangan terhadap desa-desa dan kota-kota di Lebanon Selatan. Pasukan perlawanan di Lebanon meluncurkan 9 operasi dalam sehari menargetkan wilayah Israel Utara. Serangan ini dilakukan menggunakan puluhan rudal yang menyebabkan kerusakan dan tewasnya tentara Yonis. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan pada Rabu 11 September 2024 pukul 8.30 pagi waktu setempat. Hizbullah menargetkan seorang tentara pendudukan yang berkumpul di lokasi militer Al-Raheb dengan roket.
Selang 2 jam, pejuang Hizbullah menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Har di Sheba Farms. Di waktu yang bersamaan, pejuang Hizbullah menyerang barak Zibden di perkebunan Sheba, Lebanon. Bunker tempat tentara pendudukan Israel dikerahkan di pemukiman Metula juga dibombardir. Sore harinya, Hizbullah menargetkan tentara pendudukan yang ditempatkan di lokasi militer Al-Ibad menggunakan senjata yang tepat. Membalas pembunuhan Israel, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan pos pemeriksaan militer di pemukiman dan seorang tentara pendudukan cadangan terluka parah. Mereka selanjutnya menargetkan pangkalan milik divisi ke-146 di Abirim dan Barak Zaura dengan roket Katyusha. Ledakan juga terjadi di unit intelijen Israel 8.200 di Barak Metat. Juru bicara pasukan pendudukan Israel melaporkan lebih dari 60 roket ditembakkan oleh Hizbullah. Amerika Serikat menarik mundur 2 kapal induk angkatan lautnya di Timur Tengah. Kapal tersebut sebelumnya digunakan untuk membantu Israel dari serangan musuh. Dikutip dari The Times of Israel, kabar ini disampaikan oleh seorang pejabat Pentagon. Kapal-kapal tersebut awalnya diperpanjang perempatannya untuk sementara waktu. Perintah ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Austin, yang meminta kapal induk tersebut tetap berada di wilayah tersebut karena USS Abraham Lincoln didorong untuk mencapai wilayah tersebut lebih cepat. Pemerintahan Biden meningkatkan kehadiran militer Amerika Serikat di sana untuk membantu mempertahankan Israel dari kemungkinan serangan oleh Iran dan proksinya. Pasalnya, Teheran mengeluarkan ancaman membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh. Selain itu juga untuk melindungi pasukan Amerika Serikat. Keberadaan kapal-kapal tersebut dinilai menjadi pencegah yang efektif di kawasan tersebut, khususnya bagi Iran. Pasukan pendudukan Israel meluncurkan serangan yang menargetkan sebuah kendaraan di dekat Tulkarem, tepi barat pada Rabu 11 September 2024. Kementerian Kesehatan setempat melaporkan ada 3 warga Palestina yang terbunuh akibat serangan itu. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan bahwa seorang martir hangus terbakar, sementara bagian-bagian tubuh dan sisa-sisa jasad berserakan di seluruh lokasi kebakaran. Dari ketiga martir tersebut, salah satunya merupakan anggota Brigade Al-Quds, yaitu Komandan Nur Sams Imad Aldin Khodir Sehadeh. Dikutip dari Al-Mayaden, jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat. Sementara warga yang melihat jasad korban langsung takbir, sembari mengevakuasi. Hal ini terjadi saat IOF mengepung rumah sakit Al-Isra dan Al-Zakat di Tulkarem. Mereka juga meluncurkan bom asap di pintu masuk Camp Nur Sams sambil terus maju ke Camp Tulkarem dengan bala bantuan militer. Setelah serangan ini, para pemukim Israel diperintahkan untuk tinggal di rumah. Selain itu, diminta mengunci jendela serta pintu mereka setelah ditemukannya lubang di pagar pemukiman Avnei Hevetz. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.